Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah nanti Ustadz Zainur Rosyid akan segera bergabung dengan kita. Saya sudah konfirmasi ke beliau, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Mari kita laksanakan rangkaian acara ngaji online pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana biasa. Setelah ini kita buka, terus kemudian dilanjutkan dengan tadarus, insya Allah nanti surat Al-Insyirah, ayat 1 sampai dengan 8. Kemudian dilanjutkan kajian inti sampai dengan pukul 6 lebih 45, sekitar itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi sampai dengan pukul 6 lebih 55. Kemudian pukul 7, insya Allah nanti bisa kita tutup. Baik Bapak Ibu, mari kita buka terlebih dahulu ngaji online kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Ada hadhihi sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya, mari kita bersama-sama tadarus surat Al-Insyirah dari awal sampai akhir, ayat 1 sampai dengan 8. Kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Berikutnya saya akan bacakan rangkaian terjemahnya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian pembacaan surat Al-Insyirah yang sudah kita dengarkan, kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, berhubung ini Ustadz Zainur Rosyid belum masuk di grup, supaya waktu kita efektif, maka mohon maaf kita lanjutkan tadarus terlebih dulu, nggih. Kita lanjutkan surat At-Tin. Ini sudah masuk surat-surat pendek, jadi insya Allah tidak terlalu lama. Kita lanjutkan surat At-Tin, nggih. Mari bersama-sama saya pandu.
Kita awali lagi dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا وهذا البلد البلد الأمين الأمين لقد لقد خلقنا الإنسان في كان في أحسن تقويم تقويم ثم رددناه أسفل فرددناه أسفل سافلين سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله الله بأحكم أحكم الحاكمين. الحاكمين. Saya akan bacakan terjemahnya kembali. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Walturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah ada keterangan-keterangan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian Bapak Ibu pembacaan surat At-Tin. Mudah-mudahan sebagaimana yang sebelumnya tadi surat Al-Insyirah, mudah-mudahan dengan pembacaan ini senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Sugeng Rawuh dumateng Ustadz Dr. Zainur Rasyid MA. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan kali ini beliau akan menyampaikan tema yang sangat menarik yaitu With Quran Indonesia untuk Dunia. Nah, beliau memang konsen dengan Al-Quran karena memang memegang PPAQ di Semarang, terus kemudian PPPA Darul Quran, dan beliau juga sekaligus dosen FAI Unisula Semarang. Ini tema yang begitu menarik karena Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang sangat istimewa, ya, berbeda dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Kalau mukjizat Al-Quran Nabi Muhammad ini berlaku sepanjang masa dan penyempurna sebelum-sebelumnya. Bisa kita rasakan kapanpun. Sementara dulu mukjizat nabi-nabi terdahulu biasanya kejadiannya hanya sekejap-sekejap saja dan hanya disaksikan orang-orang sekitar. Tapi Al-Quran ini sungguh istimewa, bisa kita rasakan sampai dengan detik ini dan sampai yaumil kiamah. Dan menariknya juga adalah ini sebetulnya kitab suci yang bisa digunakan panduan seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, With Quran Indonesia untuk Dunia akan dijelaskan oleh Ustadz Zainur Rasyid. Kepada beliau langsung kami persilahkan. Semoga Ustadz Zainur Rasyid. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Suaranya sudah masuk? Asip, alhamdulillah. Ya. Gambarnya belum masuk ya? Iya, gambarnya masih belum. Iya, sengaja. Baik, saya mulai. Iya, sampun ya. Siap, oke.
ini kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, cahayanya. Oke, monggo dipun Baik. sketsaken rumiyin. Oke. Ada lomba pagi ini. Oh, Lomba untuk Oke. baik. Setting dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sudah enak ini ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Saya bersyukur pada kesempatan pagi ini bisa silaturahmi kembali. Ya tentu karena perintah Allah untuk kita senantiasa bersyukur, untuk senantiasa menyambung silaturahmi. Ya setidaknya nampak di layar kita sudah senyum, sudah berbagi begitu. Ya di hati kita tidak tahu, tapi kalau sudah muncul wajah-wajah ceria itu bagian dari kita juga menjalankan perintah Al-Quran. Apalagi yang kemudian terlihat di sini fotonya berdua itu kan indah sekali pagi-pagi gitu ya. Jabatan baru kan begitu, pokoknya hal-hal yang baru gitu. Saya ucapkan selamat pada ketua baru Sekolah Tinggi STPI ya, insya Allah mabruk. Ya Pak Diyadi yang terhormat, dan juga kami sampaikan luar biasa dari perjuangan 2 periode dari ketua yang sebelumnya. Insya Allah nanti kapan-kapan saya tak jadi ketua kampus di suatu kampus kan gitu. Baik, terima kasih. Ini satu hal yang tadi sudah diprolog oleh Mas Ahmad Syafi'i, Ustadz Ahmad Syafi'i tentang Al-Quran, dan kita berbicara Al-Quran tentu sudah menjadi bagian yang menenangkan, karena bagaimanapun Al-Quran huwa syifa' linnas, dia menjadi obat bagi kita semuanya, dan karena itu siapapun yang berbagi dengan Al-Quran, membahas tentang Al-Quran, sudah diberikan satu keadaan nanti akan mendapatkan kemudahan hidup di dunia ataupun di akhirat. Khairun nas anfa'hum linnas, itu jelas Rasulullah menyatakan demikian. Wa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dan sebaik kalian, kita ini umat Islam adalah yang senantiasa belajar tentang Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Nah, 2 hal ini menjadi penting. Mengajarkan salah satunya tentu ibda' binafsi, memulai dari diri kita sendiri, bagaimana mengajarkan tentang Al-Quran menjadi bagian dari dalam kita sendiri. Kalau kemudian kita mencoba melihat bagaimana Siti Aisyah, istri Rasulullah, ditanya bagaimana dengan Rasulullah, esensi dari Rasulullah ke dunia adalah bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan khuluqul Quran, khuluqnya Rasulullah, akhlaknya Rasul itu adalah ya Quran. Khuluquhul Quran, Rasul itu adalah Quran yang berjalan. Jadi kalau kemudian kita sedang mencari satu bentuk role model kehidupan yang hakiki, ya lihatlah Rasulullah. Kalau kita melihat Rasulullah dan tidak pernah memang kita melihat Rasul, maka lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah itu yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau begitu berarti ingin kita menyempurnakan hidup ini, maka lihatlah Al-Quran, dalam Al-Quran, dan seberapa yang bisa kita lakukan, mencoba mengikhtiarkan gitu nilai-nilai Al-Quran dalam keseharian kita. Nah, ini menjadi basic pertama. Kenapa lalu Al-Quran ini makin hari makin banyak ditinggal, tapi makin hari juga di sisi yang lain makin banyak yang kemudian semakin semangat untuk memberikan satu bentuk porsi bagaimana Al-Quran digelorakan dalam
sebuah pergumulan global. Nah, bismillah kita akan coba lihat Ustadz Ahmad Syafi'i. Saya izin share aja ya. Biasanya kalau ngaji saya sekali lagi tanpa PowerPoint, tapi kalau di STP ini terbawa. Terbawa iklim akademis begitu ya. Oke. Saya mencoba untuk memulai dari satu gambaran bagaimana Al-Quran itu diturunkan ya. Al-Quran diturunkan. Sebentar, ada tetangga yang Bu RT kayaknya ya. Ya, memang beliau sebetulnya hari ini ada acara ya, dan lukir jadwal jadinya ya maklum banyak yang dikondisikan. Ya. Baik, Bu RT tadi ngampirin. Ya, baik. Ini sudah kelihatan belum slide-nya? Dereng ya? Dereng. Oke. Ustadz Rosid yang kelihatan. Alhamdulillah. Oke, ini. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah dan Rasulullah saat itu juga kemudian mendapatkan wahyu Al-Quran di Mekah. Jadi kalau kita bisa lihat di sini udah nampak ya. Gambaran ini memang sketsa bagaimana kemudian rumah Rasulullah ya, kondisi Mekah saat itu yang padas, dan kita sangat bersyukur di Indonesia ini yang sangat luar biasa, natural resources-nya yang kaya raya dan mendapatkan satu bentuk situasi lingkungan hidup yang luar biasa. Nah, bagaimana Al-Quran diturunkan di Gua Hira pertama kali, Iqra ya Rasulullah, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Itu selalu yang dijawab oleh Rasulullah berulang kali sampai kemudian turun, dan Rasulullah sendiri kemudian didampingi ya oleh istri yang luar biasa, Siti Khadijah saat itu, bagaimana kemudian Rasulullah diyakinkan bahwa itu adalah betul kalam Allah. Nah, relasi antara Tuhan dengan manusia itu sesuatu yang luar biasa. Jadi bagaimana lalu kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah? Itu tidak mungkin kecuali kita bercengkrama dengan kalamnya Allah. Nah, bercengkramanya inilah yang menenteramkan kehidupan kita dalam konteks yang kedirian. Jadi kalau misalnya ya kita bisa melihat dalam konteks ini kita lagi sedih, satu halaman itu biasanya akan kita temukan yang menggambarkan kesenangan, dan ketika kemudian di halaman yang lain kita mendapatkan satu gambaran yang menyedihkan gitu. Jadi kalau kemudian kita bisa melihat dalam konteks Indonesia, dalam hal ini adalah kita ada di sekarang ini, maka Kampung Quran itu menjadi embrio-embrio yang luar biasa yang bisa kita kembangkan dalam konteks Indonesia. Kenapa? Karena kita memiliki Muslim terbesar di dunia. Kita memiliki satu bentuk potensi yang sangat luar biasa. Kampung Quran yang seperti ini, kalau kemudian di Jogja ya ada Kampung Merapi itu, ya ada kemudian di Semarang ini juga di utaranya Salatiga, kemudian ada di kawasan-kawasan yang sangat beragam. Maka kita di dalam konteks ini, ketika kita bisa melihat, saya slide-kan di sini, ya kita memiliki potensi yang sangat luar biasa di Republika. Kita bisa melihat ini, tampilannya kelihatan nggak, Ustaz Syafi'i? Kelihatan ya? Ya. Kelihatan, Ustaz. Ya. Kelihatan. Jadi Al-Quran di Indonesia, penghafal Al-Quran kita itu ada 30.000, itu 4 tahun yang lalu. Dan makin hari itu makin banyak. Artinya apa? Kalau kemudian Allah menurunkan Quran dan Allah yang menjamin akan menjaga Al-Quran, inilah jaminannya itu.
Allah pasti akan menjaga, dan Indonesia itu menjadi garda yang luar biasa ketika kemudian kita bisa memuncakkan potensi-potensi itu menjadi potensi yang produktif. Berbeda dengan misalnya kondisi yang kita bisa lihat ya di teman-teman misalnya di sini ya, di Gaza gitu. Ya. Bagaimana kemudian rumah tahfiz yang sudah dibangun misalnya Darul Quran turun membangun di sana beberapa waktu lalu itu, ya kena bom lagi, runtuh. Jadi pertarungannya itu pertarungan yang luar biasa. Baru dibangun, kena bom, runtuh. Baru runtuh. Mungkin kalau di Merapi bangun kena Merapi paling sedikit banyak itu. Tapi ini itu kawasan-kawasan sentral di kota. Nah, ini kita bisa membayangkan para sedulur semuanya betapa potensi kita di Indonesia itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena alamnya kita kaya, ya, lalu memiliki satu fasilitas yang luar biasa, situasinya kondusif. Gitu. Ya saya tidak menyinggung lah ya ormas tertentu yang sedang ditutup dan lain sebagainya. Itu sebuah dinamika kehidupan kita di Indonesia. Tapi saya ingin menyatakan dan meneguhkan Indonesia itu sangat kondusif. Dan yang saya sebutkan di sini ini ya kebetulan Ustaz Syafi'i adalah hasil dari research, dari penelitian paling tidak 2 tahun terakhir ini tentang pesantren-pesantren tahfiz. Maka yang terakhir baru Desember ini, nanti saya sharingkan habis ini satu artikel yang baru muncul Desember kemarin. Di kawasan ini, di Pati kecil itu, anak-anak kecil itu mereka sudah menghafalkan Quran dari mulai MI gitu. Ya, yang lama memang sudah ada di Yambuk di Kudus ya. Di Yambuk Kudus itu sudah lama mereka. Tetapi yang menjadi menarik adalah embrio-embrio itu mulai muncul. Seperti di sini ini. Pesantren Madinatul Quran. Ya, ini saya tulis dan kemarin diterbitkan di jurnal Santri Journal in English. Ya, ini menjadi menarik. Salah satunya sebagai contoh kenapa kemudian kita ingin Indonesia itu menjadi pionir, dan memang Indonesia akan menjadi pelopor Quran di dunia. Karena harapan-harapan itu kalau maaf ya, misalnya kita melihat ya Timur Tengah, misalnya ya nggak usah saya sebutkan negara-negaranya, itu dibombardir yang luar biasa atas nama ISIS dan lain sebagainya. Nah itu Indonesia ini sangat luar biasa potensinya ke sana. Nah kalau kemudian seperti Ponpes Madinatul Quran ini, itu dari mulai ibtidaiyah ya, dia sudah qiraati, sudah dibangun makhrajnya dengan bagus, kecil-kecil gitu. Mereka kemudian dipesantrenkan di sini 6 tahun, mereka minimal paling tidak itu 15 juz. Ya, dan MTS-nya lalu mereka sudah khatam 30 juz. Ini di kampung dengan pendanaan yang subsidized, disubsidi sebagian dari koin kaleng dari masyarakat. Ada yang tidak mampu pakai sampah, itu dikumpulin, mereka kemudian tetap di situ disupport ya bangunan-bangunan ini oleh para donatur gitu. Jadi salah satu yang menjadi menarik adalah kombinasi antara di sini karena para guru-gurunya ini mereka guru yang concern dengan Al-Qur'an, tahfiz ya, lalu kemudian ada para donatur yang memang membangun di sini. Lalu mereka juga diberikan satu bentuk muatan keagamaan. Memang pilihannya ada yang tetap mengikuti akselerasi pendidikan, ada yang kemudian mereka sekarang sudah ada di Madin Madrasah Diniyah untuk tingkatan ula, wusto, dan kalau di Kajen itu sudah ada Mahat Ali, dan pemerintah sudah memberikan kesetaraan untuk sarjana terhadap para Mahat Ali. Apa yang kemudian poin yang terpenting dalam waktu yang singkat ini, embrio-embrio yang seperti ini menjadi luar biasa. Kenapa? Karena kita memiliki banyak potensi di situ. Lalu kalau kemudian kita berbicara dalam konteks yang internasional, ya kita sudah diakui oleh dunia. Ya, qori-qori internasional dari Indonesia, hafiz-hafiz Al-Quran dari Indonesia. Nah, kalau demikian, ketika kemarin ya Kiai Najib itu meninggal dunia, kerap ya,
dan saya pernah belajar Al-Quran dengan beliau, maka saya melihat silsilah Yai Munawir itu pemilik sanad qiraah sab'ah di Indonesia yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dan ini menjadi inspirasi ya Mas Syafi'i dan yang lainnya. Ternyata ayah dan kakek dari Mbah Munawir sebelumnya itu bukan hafiz Quran. Ya, itu pribadi yang sangat luar biasa, riyadhah sekian tahun lamanya tidak hafal Quran, lalu seakan mendapatkan ilham, anak cucumu yang akan hafal Al-Quran. Dan Mbah Munawir ketika kemudian terbang ke Mekah pun, itu kemudian sampai tidak diberikan untuk menghafal Quran. Tapi di dalam kesempatan 40 atau 70 wal kisah itu 70 hari. Beliau sudah hafal Quran. Jadi ketika ditelepon, jangan ya hafalin Quran, sudah hafal Al-Quran. Jadi riadoh dari orang tuanya, ini kisah yang sangat luar biasa. Kita Indonesia, begitu kemudian pulang Mbah Munawir, kemudian ketemu dengan Mbah Ahmad Dahlan, ketemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya, yang kemudian menggelorakan betapa Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah itu menjadi basis keagamaan yang luar biasa di dalam konteks Indonesiaan. Jadi kalau berbicara bagaimana embrio keindonesiaan kekinian, dengan kita runtutkan generasi-generasi simbah-simbah kita sebelumnya, para ulama kita, itu sudah sangat terintegrasi. Maka kita memiliki self-confident. Kita memiliki Mbah Nawawi Al-Bantani. Kita ada Syekh Sholeh Darat. Kita ada Syekh Yasin Al-Padani. Ulama-ulama masyhur dunia yang dikenal di Arab Saudi sebagai basis Islam. Dan sekarang Indonesia memiliki jutaan penghafal Al-Quran. Ya, potensi-potensi itu untuk kemudian berturut serta dalam mengqurankan dunia. Dan salah satunya saya kira ketika kemudian kita bisa melihat baik Darul Quran ataupun lembaga-lembaga yang lain memiliki concern yang ke sana. Ya. Nah, ini menjadi satu hal yang saya kira bukan satu apa ya ya kenekatan, tapi ini tersistematika dengan bagus. Dan beberapa di selain saya meneliti kemudian memberikan satu bentuk ya motivasi terhadap pesantren-pesantren di pinggiran-pinggiran bukit, di pinggiran sungai, di kampung-kampung itu, ini yang menjadi menarik. Makanya ketika kemudian saya tulis itu artikel di dalam bahasa Inggris, saya katakan tunggu saja sebentar lagi ya, pesantren-pesantren yang seperti ini di Pati Utara itu misalnya di bawah Gunung Muria itu ada sekitar guru tahfidnya itu hampir 200 penghafal Qurannya. Santrinya itu ribuan yang konsen di Al-Quran. Itu belum yang kajiannya, memang basicnya begitu. Belum lagi kemudian di Kudus, belum lagi kemudian Pranggen, belum lagi di Yogyakarta, belum lagi di Cirebon dan seterusnya. Ini kalau potensi di Jawa dan kemudian di luar, kita sedang membangun di Makassar, kita sedang membangun di Aceh, kita sedang membangun di Kalimantan dan sebagainya. Ini menjadi ledakan yang luar biasa. Tidak hanya itu, pengembangan yang lain, ya setidaknya yang saya tahu di Darul Quran sedang ingin membangun di Amerika, sedang ingin membangun di Eropa, dan bukan sedang ingin tapi sudah melangkah ke sana dengan basis ekonomi yang disopang oleh siswa itu. Jadi seperti tadi itu Madinatul Quran, dia di bawah yayasan apa namanya satu di kampung itu, mereka ternyata hampir memiliki pola yang sama. Yakni ditopang oleh lembaga kita itu yang concern dengan ziswafnya. Jadi dikumpulin tuh dari masyarakat yang tadi punya sampah, dikumpulin anak-anak yang tidak mampu, kemudian disupport dari situ, yang mampu tetap bayar begitu. Lalu dari zakat, lalu dari beberapa sedekah produktif yang kemudian terakumulasi pada lembaga pendidikan. Nah, inilah yang menjadi satu bentuk hal yang pertama saya kira menjadi hal yang penting ya di dalam konteks kita membangun Indonesia untuk dunia. Jadi nanti bentar lagi kalau masih ada waktu saya sharingkan untuk bagian yang jadi sudah 3 tahun ini kita memberikan satu bentuk keinginan dream untuk 100 pesantren di 100 kota di 5 benua. Ini sudah berjalan ya, sudah berjalan, dan saya kira seperti STPI ini
kemarin saya lihat juga memiliki inisiasi ke sana dengan segala kreativitas, apalagi di bawah komando ketua yang baru ya. Insya Allah ini akan menjadi juga hal yang sangat luar biasa. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya juga atau kita bagaimanapun zakat produktif, lalu sosialisasi untuk sedekah produktif itu menjadi hal yang harus. Jangan sampai, maksud saya adalah ketika potensi zakat kita terbesar di dunia, potensi wakaf produktif kita terbesar di dunia, bahkan kemudian haji juga begitu, lalu seakan kemudian tidak terintegrasi. Saya secara peneliti melihat BWI Badan Wakaf Indonesia memiliki concern yang cukup bagus dengan wakaf produktifnya sekarang, dan juga dari BAS ya Nas itu menjadi satu lompatan untuk pengembangan zakat. Dan semoga juga pemerintah tidak tergoda untuk meminjam dana-dana itu secara sepihak, walaupun itu sudah dilakukan. Tapi ini potensi umat Islam yang luar biasa, zakat produktifnya, wakaf produktifnya, sedekah produktif. Ya, ini menjadi concern yang luar biasa. Jadi kalau kemudian kita bisa melihat ya, di perjalanan kita ini baru di nomor 3 ini. Ya. Di nomor 3 ini alam roh, alam kandungan, di alam dunia, dan kita masih lama sekali. Alam kubur kita belum, ya. Kehancuran alam semesta masih lama, dajjal dan lain sebagainya. Hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, ya amal, sampai kemudian di mizan, yaumil hisab, ya sampai kemudian sirat, kita masih jauh sekali. 13 ini runtutannya kita dari 3. Jadi insya Allah masih panjang. Kabarnya kemudian amalan kita nanti di akhirat juga yang masih menjadi berkeseterusan adalah kita senantiasa tadarus Al-Quran. Nah, inilah menjadi satu bentuk harapan bagi kita, betapa ketika lalu kita bisa concern dengan kehidupan kita sendiri, insya Allah kita juga berusaha untuk menggelurakan setidaknya Al-Quran di dalam keseharian itu sudah kita baca, tetapi apa yang kemudian masih harus kita kembangkan adalah Al-Quran menjadi sebuah gerakan bersama. Ustaz Syafi'i, kita masih ada berapa menit ulasan? Masih ada sekitar 10 menit Ustaz. Oh, kalau ya. mau dilanjut monggo, kalau ya. langsung baik. diskusi monggo. Ya, saya tambahkan 5 menit ya. Ini tadi materinya yang agak ringan. Sekarang agak sedikit berat. Ya, walaupun sama, belum sarapan ya. Oke, ya ngaji isu-isu ya. Biasa saya ngopi, jadi ngobrol isu-isu gitu ya. Ngobrol isu-isu. Nah, karena pandemi TV-nya lagi istirahat katanya. Jadi ini ngobrolnya serius-serius gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini saya sedikit sambungkan sedikit ya dengan materi di Paskah. Saya nggak tahu kalau ngaji di STP itu bawahnya agak serius gitu ya. Karena yang saya hadapi adalah para ilmuwan dan praktisi yang luar biasa. Ya, baik. Jadi kalau kemudian kita bisa bismillah ya bersama-sama, ini juga menjadi concern kita bersama. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di sini fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Ilallah ini berarti kita kembali pada Al-Qur'an. War rasul berarti kita kembali pada sunnah Rasul. Kalau begitu, kita kalau mau kemudian di dalam konteks apapun, kehidupan ekonomi, muamalah, syariah, kita dalam politik strategis atau politik praktis, atau bahkan di dalam kerangka membangun peradaban generasi kita, ya maka kita mesti kembali basicnya pada nilai-nilai Al-Quran. Dan ini tantangan bersama. Kalau kemudian kita membayangkan seperti Imam Syafi'i menjadi imam mutlak yang menggelora seluruh dunia, dan sekarang kemudian muncul Syafi'i baru di usia 7 tahun, di usia 6 tahun, ketika kemudian ibtidaiyah SD mereka sudah hafal Quran, SMP kemudian dibalut dengan keilmuan sains, SMA-nya dilengkapi dengan begitu, maka bukannya tidak mungkin, ini sangat mungkin sekali. Fakultas kedokteran yang baru kemarin juga diwisuda, hafiz Quran, dari sains ekonomi juga demikian. Ini menjadi menarik gitu.
dan Quran menjadi lebih nyata di dalam konteks era milenial sekarang gitu. Di kaifatak tidak adalah kakada kalau aktif kitabillah ini sudah sangat jelas. Jadi runtutan kalau kita bisa lihat dari sini Al-Quran, As-Sunnah, lalu muncullah di sini ijtihad. Nah, jadi tanpa kita memahami Al-Quran, apapun kemudian di sana, maka hampa. Satu bentuk maaf misalnya, misalnya kreativitas yang tidak dibalut dengan nilai Al-Quran, maka dia kurang berkahnya. Lalu nilai apalagi politik yang kemudian terlepas dari basis Al-Quran juga biasanya kurang berkahnya. Nah, di sini kenapa kemudian kita bisa melihat dari runtutan ini karena Al-Quran memiliki fungsi yang luar biasa, ya, sebagai mau'izah, huzan, sebagai syifa, sebagai rahmah, juga dia menjadi muhaimin atau musaddiq, dan juga bisa menjadi bayinat wal furqan, ya, termasuk tentu bisa menjadi tibyan. Ya bagi saya senantiasa di dalam keseharian ditanya para jamaah misalnya gitu ya atau mahasiswa, ya saya mengatakan kita ke dokter tapi juga pakai terapi Al-Quran. Kita belajar keras tapi hadirkan Quran. Jadi kalau malam mau nulis itu belum tahajud dan belum baca Al-Quran, keberkahan tulisannya itu kurang. Jadi mungkin saya bayangkan ketua STPI itu kalau mau gambarnya itu berbuntut lebih berkah, ya memang ada tahajudnya, ada Qurannya, kira-kira begitu. Ya, dan saya meyakini begitu gitu. Apalagi misalnya Mas Syafi'i misalnya ya kan, atau teman-teman yang lain yang mau menambah keturunan itu, yang buatnya ya setelah tahajud dan setelah baca Al-Quran itu, karena itu generasi yang akan membangun peradaban dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tibyan, hudan, rahmah, wa busyra sebagai gambaran. Kalau kemudian kita bisa melihat ini, mengcombining ini, saya yakin kok umat Islam ini nggak perlu khawatir, gitu. Nggak perlu takut. Ya, karena apa? Karena nilai-nilainya sangat jelas. Dia menjadi janji dan ancaman, sejarah para nabi, ya, tentang zaman, tentang ilmu pengetahuan. Ini yang saya bersyukur, ya, terutama saya dapat mudah-mudahan makin direstui, walaupun sampai sekarang belum direstui secara penuh dari kampus yang lama. Tapi saya setahun ini berinteraksi dengan kawan-kawan dari kedokteran, ya saya sebutkan misalnya ada dokter, ada dari teman-teman ekonomi, saya mengajar di Fakultas Teknik itu. Ini luar biasa itu. Dari persoalan wudhu, kenapa kemudian ada toharoh, ya itu menjadi menarik. Bahkan saya kadang ini basicnya teman-teman syariah kenapa diambil orang-orang ekonomi gitu ya, tapi oke lah karena itu integrasi keilmuan ya. Disinilah kenapa kalau kemudian sekarang ini termasuk yang hadir di Zoom ini ya, dan mungkin juga disimak oleh yang lainnya, khutbah Jumat kita. Ini saran saya ya, saran saya sebagai calon ketua yayasan masjid baru itu, cobalah kemudian kita alihkan sedikit atau kita lebih dominasikan dengan ungkapan-ungkapan yang lebih membahas Al-Quran pada ranah muamalah ekonomi. Jadi mengajarkan ya misalnya gitu wasta'inu bis-sabri was-shalah itu pasti. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tetapi bagaimana kemudian Islam mengajarkan tentang pemberdayaan ekonomi, powering atau empowering of economic-nya itu mesti kita lebih kuatkan, tentang zakat, tentang sedekah, tentang bagaimana membangun peradaban di masyarakat tingkat kecil, ekonomi mikro, ekonomi makro yang berbasis syariah. Ini mesti lalu digelorakan. Tanpa itu, maka keislaman kita yang diajarkan Al-Quran relatif akan dominasi seperti yang sekarang ini. Wilayah-wilayah yang ubudiyah, sholat yang bagus, puasa yang bagus, itu mah tidak salah, memang harus begitu. Tapi porsi tentang ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah sebagai seorang pedagang,
dan Islam berkembang juga di Indonesia karena melalui perdagangan internasional, ini yang mesti kemudian digelorakan kembali. Ketika kemudian ingin Quran kita di Indonesia kemudian mendunia tanpa disupport oleh itu relatif sulit. Penelitian-penelitian dunia selalu disupport oleh itu. Harvard University, Stanford University dunia itu karena mereka memiliki dana abadi. Sehingga penelitian itu bergerak luar biasa. Bagaimana kemudian di zaman Harun ar-Rasyid, ya, bagaimana Darul Hikmah, perpustakaan dunia Islam saat itu memunculkan Ibnu Rusyd, Ibnu Sina dan lain sebagainya, karena kemudian mereka disupport oleh pendanaan yang kuat dari dana-dana siswa itu. Nah, ini kalau kemudian bisa kita adopsi dengan sangat rapi, dengan kemudian secara sistemik bersama, saya meyakini Al-Quran pada gilirannya akan mampu dari Indonesia untuk membangun negeri ini, dan insya Allah Indonesia juga kemudian akan turut serta di dalam membangun dunia Islam terutama dan juga semesta lebih damai. Saya kira itu ya untuk awal kita diskusi. Ini ada beberapa Ustaz Syafi'i ya tentang kitab-kitab ini, nanti kalau kita munculkan makin serius lagi nih ya, jadi makin berat lagi. Tapi nanti someday lah ya, pelan-pelan mudah-mudahan kita bisa ke sana. Tapi sekali lagi saya senang dan secara pribadi akhir-akhir ini saya makin mengumpulkan referensi-referensi ini di tengah penelitian-penelitian internasional berbasis Scopus dan lain sebagainya itu, kalau itu tidak diisi oleh ruang-ruang yang referensi yang seperti ini, lalu ditulis dengan literasi yang dengan metodologi yang memang internasional, maka tradisi yang seperti ini atau keilmuan hasanah ilmu Islam yang di Al-Quran luar biasa ini semakin tak tersentuh. Dan kita ingin concern ke sana. Nah, inilah kenapa kemudian kitab-kitab yang seperti ini semestinya makin digali dan diintegrasikan dengan disiplin keilmuan yang makin luar biasa pesatnya sekarang. Matur suwun, mungkin itu ya yang prolog yang bisa kita berikan. Matur suwun. Baik. Terima kasih Ustadz Rosyid yang sudah memaparkan begitu banyak dan juga cukup gamblang tentang tema kita, With Quran dari Indonesia untuk dunia, dan memang Indonesia potensinya ternyata sangat luar biasa berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Rosyid berbasis riset ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya langsung kita buka sesi diskusi kepada para partisipan, bisa memberikan pertanyaan atau semacamnya. Kami persilahkan siapa yang hendak menyampaikan. Oke. Pak Adi ya, Pak Adi dulu, diawali dari Pak Adi, nanti yang lainnya silahkan menyusul. Monggo Pak Adi. Atau kalau ada yang lain dulu boleh, biar enggak Pak Ketua. Baik, mungkin ini Pak Ketua itu mencontoh ya, memberi teladan dulu kayaknya. Iya. Saya lirik dulu mesti Ustadz Syafi'i. Kalau memang belum ada ya sudah, biar tidak banyak membuang waktu ya. Jadi saya awali. Saya ya boleh Ustadz Rosyid, ini judulnya cukup menarik ya, With Quran dari Indonesia untuk dunia. Kalau melihat judul ini kan ada harapan besar bagi kita bahwa Indonesia itu akan menjadi penggerak, menjadi motor, menjadi lokomotif pada perubahan besar peradaban dunia. Nah, tadi di awal-awal kajian Ustadz Rosyid sampaikan bahwa manusia Quran itu mestinya adalah manusia paripurna. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu ya, ketika para sahabat bertanya tentang akhlak Rasul, maka dijawab ya akhlak Rasul adalah Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran juga Allah sampaikan bahwa sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian kalau dihubungkan dengan hadis, tadi Ustadz Rosyid juga sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Artinya sebenarnya kalau kita runtut itu, gerakan-gerakan Al-Quran yang sekarang ini cukup masif di Indonesia, mestinya harapannya adalah mampu memberi warna pada lingkungan, pada peradaban di sekitarnya. Paling tidak bermula dari situ. Dan target pribadi yang mempelajari Al-Quran adalah tidak sekedar perubahan diri,
tetapi memberi manfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Nah, saya melihat ada semacam nilai yang terdistorsi dari sebuah gerakan besar Al-Quran yang cukup masif yang terjadi di negara kita. Saya tidak tahu apa itu, karena yang terkesan justru gerakan itu menjadi sebuah kebanggaan dan memberi dikejar untuk semacam status gitu ya, bahwa penghafal Quran itu keren, bahwa orang yang belajar Quran itu keren. Ya, itunya betul. Tapi ada sesuatu yang terdistorsi sehingga manusia Quran yang muncul itu kurang mampu memberi warna pada lingkungan. Apalagi dunia, padahal harusnya kan kalau mencontoh Rasulullah, ya pribadi Quran itu seperti Rasul yang kemudian selalu memberi manfaat lingkungan dan kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kalau menurut Ustadz Rosid, apa nih barangkali ada nilai atau apa yang terdistorsi dari gerakan Al-Quran kita selama ini? Pesantren kita paling banyak, santri-santri kita terbanyak di dunia yang mempelajari Al-Quran, tetapi di negeri kita sendiri tidak pernah habis diterpa masalah-masalah. Nah, bagaimana kita bisa mewarnai dunia kalau dalam kondisi yang semacam ini? Nuwun Ustadz Rosid, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih tadi yang sudah memberikan tanggapan tentang nilai-nilai yang terdistorsi ya, supaya para penghafal itu tidak hanya sekedar kebanggaan, tetapi harus bisa memberi manfaat kemaslahatan untuk sekitar. Nah, yang ternyata selama ini banyak yang belum nampak dengan signifikan tentang itu. Mungkin bisa dilanjut Bu Som, ya. Tadi kayaknya mau bertanya juga Bu Som, biar nanti sekaligus ditanggapi oleh Ustadz Rosid. Siap Pak, saya nggak usah muncul, nggih. Kebetulan lagi persiapan untuk pembagian santunan. Santunan, nggih. Oh iya. Yang di ruang Zoom disantuni Bu. Nggak apa-apa, Pak Rosid juga sudah tahu saya kok, nggak usah muncul-muncul. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa ketemu Adinda terpandai. Ya. Masya Allah. Jadi gini, mungkin pertanyaan saya malah begini Pak Rosid. Sekarang ini kan banyak penghafal Al-Quran, tapi maaf kadang tadi yang disampaikan Pak Adi termasuk kemanfaatannya itu kadang kurang. Kenapa begitu? Orang tuh kadang kan nggak mau rekoso gitu. Jadi nek wis ngapal merasa nanti sudah haram tersentuh api neraka gitu. Bahkan 10 orang ahli keluarganya yang tercinta juga masuk surga. Itu kadang kan nyantai-nyantai lah. Padahal begitu, mestinya begitu kalau penghafal Al-Quran itu jumlahnya jutaan gitu. Setiap orang itu di mana tempatnya berkiprah itu saya pikir luar biasa dan sangat mudah saya pikir untuk menjadikan Indonesia ini yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tadi lah. Saya tadi dengar ya ada ibtidaiyah, ada ini. Saya cuma kepingin belajar juga bagaimana kiprahnya yang mestinya harus kita lakukan gitu, kiprah yang harus kita lakukan untuk membuat lanjutan. Jadi maaf nggih, di rumah kan juga memang ada rumah tahfidz. Sekarang TPA itu karena semuanya lockdown, tempat saya itu yang semula 20 orang sudah menjadi hampir 100 orang Pak Rosid sekarang TPA-nya. Jadi ramai sekali. Jadi hari-harinya nanti setelah zuhur anak santri-santri menghafal Quran, setelah maghrib kalau saya mungkin pendengar dan fasilitatornya lah begitu, pendukungnya gitu. Lah ini bagaimana untuk membuat jenjang-jenjang berikutnya, karena gini rata-rata itu kalau sudah khotam 30 juz itu tuh terus mundur, udah selesai aku wis khotam rampung ya. Padahal kan belum apa-apa begitu lah. Maka kalau di Al-Islam ini sekarang ada literasi Al-Quran dan besok itu ada kunjungan dari Daku besok pembagian santunan langsung dari Darul Quran besok jam 11 Ustadz Ulil DKK. Jadi
sering sekali Mas Rosid dari inilah saya malah mengharapkan nanti kalau jenengan bisa jadi talang saya kepengen ngundang Pak Yusuf Mansur kalau bangunannya paling enggak yang lantai 1 sudah jadi cukup luas insya Allah tempatnya, siapa tahu begitu. Saya udah pesen itu, enggak. Lah mungkin itu bagaimana untuk memberikan motivasi supaya anak itu tidak merasa selesai untuk mempelajari Al-Quran ketika sudah khotam Al-Quran, supaya berlanjut terus gitu. Karena kan kalau di tempat kami memang mestinya ada, tapi kok begitu terus gitu. Mungkin itu aja Pak Rosid, salam untuk keluarga. Baik. Matur nuwun besar, tampaknya ini sudah bisa direkam, ditangkap oleh Ustadz Rosid. Jadi langsung saja nggih Ustadz Rosid. Semoga. Baik. Terima kasih. Karena memang temanya tema berat ya, akhirnya satu bentuk tema pertanyaan dan diskusinya juga makin berat. Berat sekali. Tapi bismillah, karena orang-orang besar itu harus berpikir yang besar. Ya, kita mulai besar. Makanya memang ini Ustaz Syafi'i saya memberanikan diri dengan tema yang yang besar dulu, baru nanti kita turunkan ke kecil-kecil begitu. Kita ingin berpikir yang besar dulu supaya lalu yang besar ini kemudian menjadi magnet energi untuk menarik gitu ya, kelengkapan-kelengkapan di dalamnya gitu. Nah, pertama dari Pak D Ketua STPI ya, emang varian itu, dan ini nanti bisa menjadi penelitian baru ya, bisa menjadi satu penelitian baru. Hipotesa awal saya adalah tipologi para penghafal Al-Quran. Jadi kalau di Darul Quran misalnya itu penghafal Quran itu tidak identik dengan hafiz 30 juz. Juz 30 saja itu mereka sudah bisa disebut dengan penghafal Quran. Nah, gerakan ketika menghafal Quran itu siapapun bisa, direktur BUMN, bahkan kemudian presiden, gubernur. Bisa kita mulai sebagai penghafal Quran karena hafal Waqiah lalu melanjutkan Ar-Rahman dan seterusnya, itu menjadi satu bentuk identitas diri saya adalah penghafal Quran. Self-confident demikian ini memberikan satu bentuk magnet bagi kedirian untuk lalu memahami bagaimana Fatihah. Ya, di masjid misalnya lalu dibuat kajian-kajian itu. Nah, nanti mungkin kajian yang lain kita akan melihat bagaimana eksistensi dan pengembangan negeri sejuta masjid Indonesia. Nah, ini nanti ruang yang harus kita diskusikan lagi. Kita mulai dari Al-Quran. Bagaimana ruang Al-Quran dari tipologi para penghafal Quran itu harus dibangun paradigma siapapun kita yang menghafal Qul huwallahu ahad itu memiliki satu konsekuensi memahami ketuhanan yang ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dentuman-dentuman yang seperti ini harus kita mulai dari anak-anak kita sendiri yang di TPG itu tidak lalu tuntas merasa sudah khatam. Padahal itu baru cara membaca Al-Quran. Dan ini memang agak sedikit ironi. Ketika sudah wisuda, orang tua sudah bangga dan selesai. Pada tataran TPG. Pada tataran penghafal Quran, ada beberapa data yang kemudian saya ambil. Misalnya, para mahasiswa hafiz Quran itu kadang merasa beban juga karena kemudian dia setiap hari itu menjaga Al-Qurannya itu. Belum lagi kalau hafalannya memang sudah di masa usia tua gitu. Kita yang menghafalkan ini kan tidak harus terbebani sekian juz, tetapi setiap hari kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran itu. Ya, guyonannya kan misalnya seperti ini. Dosen ngimami pakai juz amma gitu. Ya, izin tau gitu. Pakailah kemudian surah-surah yang lain gitu. Nah, ini menunjukkan motivasi. Bagaimana kemudian nilai supaya penghafal Quran tidak terbebani? Ya tadi itu. Satu, penghafal Quran itu tidak hanya berhenti dan hafalannya tidak hilang karena kemudian dia ikut seminar, bergumul dengan ibu-ibu PKK, kemudian mengisi tidur di hotel dan sebagainya. Dan itu kita akui dari para penghafal Quran. Itu seringkali dulu waktu menghafal nanti kamu akan menjadi orang yang kemudian terkucilkan dan sebagainya. Kamu akan tidak pinter ikut ini dan itu karena kemudian hafalanmu dan sebagainya. Dan ini sekarang agak terbuka, ya.
dari embrio-embrio teman atau adik-adik kita di SMP, SMA, mereka sudah sangat lihai dengan dunia teknologi, dengan entrepreneurship. Dan inilah kenapa kemudian fasilitas itu harus kita lengkapin. Sekolah-sekolah yang sekarang juga proposal penelitian sedang saya ajukan adalah integrasi basis-basis pesantren itu dengan sains dan teknologi. Memang harus ke sana, Pak Adi. Pak Adi. Ya, kalau tidak maka Quran berhenti. Maaf kalau istilah saya adalah tipologi penghafal Quran fotokopi gitu. Dia menghafalkan qul Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, An-Nisa terus setiap hari begitu. Itu tidak salah, tetapi tadi anfaknya kurang. Nah, kalau saya bayangkan misalnya walaupun agak terlalu jauh, tapi pribadi-pribadi maaf seperti Gus Baha itu menjadi menarik. Kenapa? Karena Quran itu sudah diajarkan ayahnya dari kecil. Begitu kemudian naik ke sarang di bawah asuhan Yai Mamun Zubair, beliau sudah kemudian lincah dengan kitabnya. Begitu kitabnya sudah bagus, Qurannya sudah bagus, bergumul dengan teman-teman yang ada di Yogyakarta dari tahun 92. Sehingga nalar berpikir logika dan lain sebagainya lebih jalan, Qurannya tetap ada, kitab-kitab marojih hadis dan kitab-kitab fikih, usul fikihnya juga lebih matang. Biasanya kemudian tipikal penghafal Quran, dia cukup berhenti di hafalannya. Sedikit tahu banyak ya kitab-kitab yang varian inilah begitu. Nah ini kalau kemudian hafalannya dari mulai kuliah misalnya kami di Kerapiak baru ngapalin, memang itu agak kemudian kurang lengkap. Gitu. Walaupun ada yang terbalik, beberapa tipikal yang lain itu mereka sudah kitabnya bagus, ngapalin Quran. Oh biasanya juga lebih bagus itu. Jadi baca Al-Qur'annya sudah sangat berbeda. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa'adadna lahum 'adzabas sa'ir. Itu sambil dimaknai karena dia sudah paham. Tapi ada walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa'adadna lahum 'adzabas sa'ir. Nah, itu hafalan-hafalan yang ya pokoknya dihafalin dan tiap hari habis waktunya untuk ngurusin itu. Bojo anaknya ya maaf di beberapa pesisiran itu ada yang minta cerai karena kemudian anaknya nggak terurus, istrinya nggak terurus karena ngurusin aku ini ngaji begitu. Dan itu yang kemudian disinggung oleh Cak Non. Nah, kalau begitu siram air saja karena hidup tidak hanya persoalan itu. Nah, jadi ada nilai yang terdistorsi itu betul Pak Dip, di beberapa tipikal penghafal Quran. Nah, maka bagaimana sudut pandang ini gerakan bagaimana Quran itu dimulai baik dari orang yang di atas bahwa kemudian Quran bukan menjadi beban tapi kemudian dia dipahami sedikit banyak kemudian dimasukkan dari basis yang kecil kita mulai dari anak-anak itu yang ketika kemudian dia MI sudah bisa hafalan, MTS sudah bisa hafalan, SMA dia sudah kelar, maka di perkuliahan itu dia bisa masuk dalam ruang-ruang yang lebih fleksibel. Dia kemudian ya tentu kemarin juga kita bisa melihat misalnya orang seperti Pak Tuan Guru Bajang itu kan juga tidak banyak ya. Tetapi gambaran-gambarannya seperti itu kita bisa mulai. Saya ingin mengatakan bahwa ketika beasiswa di Indonesia makin banyak, ketika kemudian khiroh masyarakat kita sudah banyak, itu agak nampak lebih nyata. Ya, seperti di Darul Quran setidaknya dari SMP mereka sudah, kalau setiap Ramadan kemudian kita dampingin anak-anak kita, kemudian imam muda ya SMP dia sudah hatam 25 juz, selalu dia sekolahnya tetap dapat, lalu habis itu SMA dia kemudian ke sains dan kemudian setelah itu terfasilitasi untuk kuliah-kuliah yang lebih baru dan ini generasi baru semester 3. Semester 4 ya, yang kemudian ke Turki, ke Inggris dan sebagainya. Kita akan mengevaluasi 7 tahun ke depan itu akan menjadi luar biasa. Evaluasi itu juga kemudian diberikan, kenapa kemudian tidak lalu meng-cut itu? Teman-teman yang ada di kampus-kampus sudah langsung dikasih beasiswa dengan BTG itu. Nah, itu mereka sudah lulus, bisa melanjutkan, bisa lebih cepat lagi di dalam percepatan tadi itu. Nah, sehingga Pak D atau juga yang lainnya kita berharap ke depan itu akan muncul tipikal ilmuwan sains yang seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Pagi hari dia kemudian di kedokteran, siang hari dia menulis
ya seperti kitab Bidayatul Mujtahid ya, kemudian filsafatnya kemudian diajarkan di sore hari. Jadi sangat komprehensif. Tidak bahwa Quran menghalangi kemampuannya, tetapi justru Quran menjadi satu bentuk fondasi dan yang mengembangkan keilmuan itu. Nah, termasuk yang terakhir Bu Som, dan ini hutang kajian beberapa bulan yang lalu ya, karena beliau baru mau bertanya waktunya habis. Tadi sebenarnya Pak Adi belum tuntas jawabannya, tetapi saya potong sejenak ke Bu Som. Kakanda tercinta di satu hari, bahwa ketika kemudian kita berharap, tidak pernah kemudian kita harus berhenti bermimpi. Seperti tadi Mbah Munawir itu, ketika ayahnya lalu tidak pernah berhenti dengan tirakatnya, anak turunannya yang kemudian jadi. Nah, sekarang ini TPQ ini nanti mudah-mudahan bisa kita padukan dengan gerakan masjid dan juga bekerja sama dengan Basnas, karena Basnas sendiri itu juga makin hari makin bingung karena zakatnya mau dikemanakan ya, itu harus disambung itu dengan bagus ya. Dan juga Prof Muhammad Nuh yang dulu Menteri Pendidikan, sekarang memegang BWI, Badan Wakaf Indonesia. Dana-dana wakaf produktif itu akan juga segera bergulir di Indonesia. 5 tahun lagi kalau kemudian itu tidak diimbangi dengan program-program yang inovatif di tingkatan TPQ. Dan saya ingin mengatakan bahwa pada para penggerak TPQ, mari lalu lanjutkan itu dengan diniyah, dengan madin, sehingga Qurannya tadi itu lalu bisa jalan. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan dengan kajian. Gerakan bagaimana habis maghrib itu ngaji di masjid, itu kan sudah hampir punah. Masjid-masjid kita kosong setiap habis maghrib itu. Tidak ada ustadz, kiai yang kemudian dengerin dari Al-Fatihah sampai Qul Huwallahu Ahad. Anak-anak santri kita yang TPQ-nya sudah diwisuda, padahal itu baru cara membacanya. Habis itu, habis Isya atau ba'da subuh atau kemudian sore hari ada kitab-kitab yang dikaji. Kitab-kitab itu bisa dari tafsirnya yang paling dasar atau kemudian hadis-hadis arba'in yang kemudian diajarkan pada anak-anak kita. Nah, kalau kemudian mereka hanya bisa membaca Al-Quran saja, akan terdistorsi, akan terdikotomi, mereka menjadi pakar-pakar sains, ya sainsnya itu kemudian terpisah dengan Al-Qur'annya. Dia pakar ekonomi, lalu yang hanya bisa membaca Al-Qur'an saja, tetapi bagaimana value Al-Qur'an tentang ekonomi itu tidak lalu membaluti kepakarannya, bahkan kemudian sains dan teknologi yang lain. Jadi apa yang kemudian digelorakan oleh Pak Amin Abdullah misalnya, multidisiplin ilmuwan, integrasi keilmuan itu, saya meyakini itu akan tersambung. Al-Quran dan hadis Rasulullah yang melampaui teknologi itu, dan teknologi yang sudah ditemukan oleh sains barat ataupun timur bisa dicombining bersama, terintegrasi. Dan itulah saya kira wajah masa depan yang berangkat dari pribadi kita yang optimis. Nah, Indonesia terlepas dari persoalan terorisme, keragaman politik, ya sana sini dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat bagaimana kemudian Biden, dia presiden Amerika yang baru juga sedang ini kemudian merekrut pasangan-pasangan rivalnya kemarin. Dan di Indonesia secara politik saya kira itu sudah lebih kondusif. Ya, terlepas kemudian FPI dibubarkan dan lain sebagainya, itu persoalan lain lah ya. Tapi kita ingin kondusivitas Indonesia ini sangat menopang kesan. Setidaknya Indonesia jauh lebih kondusif secara keislaman, keagamaan, dan juga secara peradaban, dan ini menjadi satu bentuk lingkungan yang kondusif untuk tadi membangun dan melejitkan mimpi-mimpi besar kita. Insya Allah nanti turunan-turunan lebih kecilnya, gerakan-gerakan di tingkatan bawah, bagaimana menghidupkan masjid, TPQ, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kesempatan lain nanti bisa kita sambung kembali. Matur suwun sekali, saya kurang lebihnya mohon maaf di waktu yang sempit ini, semoga sangat maksimal dan memberikan manfaat. Dan tentu karena ini YouTube mendunia, mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman kita di belahan benua-benua yang lain untuk kemudian mereka membangun ekonomi mereka dan juga menyisihkan ekonominya untuk membangun peradaban bersama. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon doa restunya juga Ustadz Rosid dan semua. STPI ini memulai gerakan yang mudah-mudahan akan lebih masif ke depan tentang Al-Quran,
dengan kemarin sudah kita munculkan satu lembaga yang sebenarnya dulu sudah dimulai oleh pesantren Darul Faroh kita, tapi ada unit baru KLC, belajar dari Unisula dan teman-teman yang lain. Direkturnya ada bersama kita juga pagi ini Ibu Hajah Zubaidah Nasuha. Ya. Mohon doanya mudah-mudahan KLC ini akan bisa memberi warna pada suasana kampus yang lebih Islami, lebih Qurani begitu ya. Dengan memberikan manfaat tadi, anfa'nya jadi lebih kuat. Zihnyatan matur nuwun. Matur suwun. Oke, siap-siap Ustadz Rosyid nanti ini banyak diajak diskusi juga nanti ya di belakang. Oke, matur nuwun sangat. Ini temanya memang tema yang begitu menarik dan tidak mungkin bisa tuntas di kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti Ustadz Rosyid bisa bergabung lagi bersama kita. Dan Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah di penghujung, maka mari langsung saja kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun sangat dumateng Ustadz Dr. Ahmad Zainur Rasyid MA yang sudah membersamai kita dan juga seluruh partisipan baik di Zoom maupun di YouTube. Sebelum saya akhiri sedikit informasi, insya Allah ngaji online Ahad depan yang ke-31 akan dibawakan oleh Ibu Dr. Umi Faizah SAG MPD, Ketua 1 Forkom PTKIS DIY. Beliau akan membawakan tema kurikulum pendidikan anak dalam keluarga. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Matur nuwun.